Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal pertandingan Indonesia lawan Singapura, yang mana Indonesia berhasil menahan imbang Singapura. Dan dengan hasil imbang itu maka Indonesia gagal lolos ke semifinal. Ya udah main kacau, dibantu wasit juga. Ya kalian tahu lah wasitnya kayak BGST lah. Ya makanya lengkaplah sudah penderitaan Indonesia, dan untuk kesekian kalinya Indonesia dikerjai wasit. Dan untuk 30 tahun Indonesia belum pernah juara Piala AFF. Seperti apa tanggapan dan reaksi emosi dari masyarakat Indonesia? Yo, mari kita simak sama-sama. Let's go. Wasit Oman berulang lagi untuk kedua kalinya. Indonesia gagal semifinal AFF karena wasit berat sebelah. Itulah fakta yang terjadi di laga Indonesia versus Singapura. Indonesia sangat dirugikan oleh keputusan wasit asal Oman bernama Khalfan Al-Mauri. Pada menit ke-20, Becker yang jatuh di kotak penalti karena dorongan pemain Singapura gak dianggap penalti. Indonesia sempat unggul duluan lewat Ragnar, namun setelah itu keputusan wasit malah makin ngawur. Pemain Singapura yang udah di kartu merah karena dapat kartu kuning kedua usai ngikut IVAR, malah kartu merahnya dibatalkan setelah VAR. Padahal meski ada aksi dari IVAR yang melanggar pemain Singapura, namun sikutan pemain Singapura harusnya tetap dapat kartu kuning. Lalu gol Singapura seharusnya gak sah karena ada pemain Indonesia yang jatuh duluan, tapi malah gak dicek VAR sama sekali oleh wasit. Belum lagi tiap kali pemain Singapura jatuh, wasit langsung dipeluit. Terus bola back pass pemain Singapura ke kiper sendiri yang langsung ditangkap tangan, ini yang paling malah gak aneh dianggap pelanggaran. Wasit apa ini? Gak sekolah kah? Pada akhirnya Indonesia harus puas main imbang dan gak lolos ke semifinal AFF. Oke. Ya, jadi Indonesia gagal lolos teman-teman ya. Kita memang kecewa dengan hasil yang sangat-sangat membagongkan ini. Kita tidak puas lah. Ya, soal hasil pertandingan saya pikir kita bisa terima lah ya. Kita bisa terima dengan hasil ini. Cuma keputusan-keputusan wasit saya pikir agak sulit rasanya. Jutaan pasang mata masyarakat Indonesia itu menerima keputusan-keputusan wasit. Kenapa seperti itu? Karena memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang memang terjadi di pertandingan malam ini, teman-teman. Oke. Secara permainan mungkin Indonesia tidak terlalu bagus ya. Tidak terlalu bagus. Perlu diakui bahwa pemain kita mentok. Strategi pelatih juga ya biasa-biasa saja. Oke, itu perlu diakui. Tapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kenapa Indonesia bisa dapat hasil imbang malam ini, yaitu faktor wasit. Keputusan-keputusan wasit malam ini sangat-sangat kontroversial ya. Salah satu yang paling kontroversial adalah back pass dari back Singapura itu ditangkap sama kiper dari Singapura. Nah, coba kalian yang ahli dalam sepak bola lah, yang benar-benar ahli, siapapun kalian, tolong kasih ya komentar kalian ya. Apakah itu sah atau itu pelanggaran? Setahu saya nih ya, oke, supporter bola, ketika ada back pass dalam posisi itu on ball, maksudnya permainan dalam posisi hidup, itu sebuah pelanggaran. Setahu saya loh ya. Ya teman-teman yang ahli, teman-teman yang mungkin tahu mengerti soal perwasitan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar apakah itu sebuah pelanggaran atau tidak. Tapi menurut saya itu sebuah pelanggaran. Oke. Kemudian ada beberapa kali striker kita Mitchell Baker itu dijatuhkan di dalam kotak penalti dengan sengaja. Oke. Itu pun tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Tapi ketika pemain Singapura jatuh sedikit guling, langsung ditiup wasitnya itu, referee-nya. Dan memang ini untuk kali keduanya teman-teman kita dikerjai sama wasit dari Oman. Kita masih ingat waktu kita lawan Bahrain waktu itu, wasit Oman juga kerjai kita. Nah, malam ini kita dikerjai lagi. Entahlah, ketika Indonesia main dan dipimpin sama wasit-wasit dari Timur Tengah, maka Indonesia akan jadi bahan atau sasaran empuk wasit-wasit bangsat dari Timur Tengah ini untuk mengerjai timnas Indonesia. Dan terjadi malam ini teman-teman. Kita sangat-sangat dirugikan. Terlepas dari permainan yang tidak begitu memuaskan dari Indonesia dan hasil yang kita dapat. Oke, ada faktor lain. Menurut saya faktor wasit yang memang buat Indonesia agak sedikit frustasi lah. Dan itu terlihat sekali dari Tom Haya yang berulang-ulang kali protes. Dan ya dia ditarik bro.
pelanggarannya itu bukan untuk Indonesia tapi untuk Singapuranya gitu. Ini wasit lisensinya apa sih? Lisensi tarkam kah atau lisensi apa? Tapi agak aneh sih menurut saya. Harusnya ini ada bukan evaluasi sih. Kalau evaluasi sih bullshit lah, omong kosong. Evaluasi terus menerus saya pikir omong kosong lah. Iya kan? Wasit ini harus diselidiki benar-benar. Atau ya kalian berkunjunglah ke akun IG-nya atau media sosialnya, kita hajar dia rame-rame lah. Oke? Dia punya akun media sosial itu. Dan memang benar kata netizen Indonesia bahwa AFF penuh dengan mafia. AFF penuh dengan mafia, benar sekali itu, ya. Dan itu terbukti malam ini, ya wasitnya itu sangat-sangat kurang ajar. Dan memang ya berat sebelah lah. Itu perlu diakui soal wasit itu. Dan kita juga jangan lupakan permainan timnas Indonesia juga tidak mendukung. Jadi memang kita sudah jatuh tertimpa tangga itu. Siapa nih yang salah hingga berujung Indonesia imbang 1-1? Oke. Miskomunikasi antara bek dan kiper Indonesia berujung petaka. Kesalahan di lini belakang dimanfaatkan Singapura untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-65. Siapa nih yang salah? Begini teman-teman, kita mau saling menyalahkan sudah terlambat sebenarnya ya. Udah terlambat bro, kita mau menyalahkan Rizky Ridho, Cahya Supriyadi. Saya pikir mereka ini udah berjuang mati-matian loh. Oke, mungkin ada miskomunikasi dan memang salah antisipasi dari Ridho. Seharusnya bola itu ya dibuang saja oleh Ridho. Cuma ya entahlah kenapa akhirnya bisa didapat sama pemain Singapura dan jadi gol itu. Cuma begini teman-teman, kita di Piala AFF edisi tahun ini itu cuma menang 2 kali bro. Oke? Itu pun lawan negara yang secara rank FIFA sangat-sangat jauh di bawahnya kita. Kita lawan Timor Leste oke, lawan Kamboja oke. Tapi lawan Singapura, lawan Vietnam kita tidak bisa apa-apa. Dan memang ini terbukti sekali bahwa John Herdman tanpa JICS dan kawan-kawan yang bermain di Eropa, nothing dia, bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Oke, dan itu sangat-sangat terlihat sekali dari permainan malam ini. Mentok bro, kita spam crossing bikin apa? Iya kan? Ngapain spam crossing ke depan? Mitchell Baker masih terlalu muda, 19 tahun bro, dikasih kepercayaan. Oke, 1 kali hat-trick bro, 1 kali gol ke gawangnya Timor Leste. Oke, tapi tolonglah dilihat ini negara peringkat berapa sih? Iya kan? Kita kasih dia main full 90 menit spam crossing bro. Dia bukan Haaland bro. Sekali lagi jangan terlalu berharap banyak kepada pemain yang masih mentah, yang masih, ini bukan pemain profesional bro. Dia maksudnya bukan pemain di klub profesional. Ini pemain liga kampus. Oke, secara postur tubuh kita membutuhkan dia. Benar, kita membutuhkan dia untuk antisipasi bola-bola atas. Tapi untuk kasih dia tumpuan sebagai target man, sebagai seorang goal poacher di dalam kotak penalti, dengan posisi dia masih sangat-sangat muda dan kita spam crossing lawan Singapura, aduh bro, come on man. Itu maksudnya sangat-sangat kocak lah. Aduh, bahasanya apa ya, bukan tolol tapi apa ya, bodoh juga terlalu kasar lah, tolol terlalu kasar, apa ya, kocak lah, konyol. Kita main spam crossing padahal bola-bola bawah itu enak loh, iya kan? Beberapa kali Singapura tuh kerepotan kita main bola-bola bawah. Tapi ya akhir-akhirnya kita main bola atas, ngapain? Tidak ada gunanya. Dan ya kalian lihat sendirilah. Mending lu berhenti nyalain wasit. Taktik timnas kita bener-bener ampas malam ini. Gol termahal di Asia Tenggara seolah nggak ada harganya pas lihat permainan Garuda yang miskin taktik dan minim variasi. Mana kelas pelatih yang pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia. Serangan cuma ngandelin umpan lambung spekulatif, terlalu bergantung sama Tom Haye dan nggak ada alur kombinasi yang rapi. Apa yang mau dibela kalau mainnya tanpa arah begini? Menurut lo kualitas John Herdman ini patut dievaluasi nggak? Komen. Ya memang harus dievaluasi. Kalau kita membandingkan lebih bagus Sintayong lah. Iya kan? Sintayong dengan pemain seadanya. Ingat tidak? Sintayong itu cuma 1 pemain diaspora bro, 1 atau 2. Seingat saya itu cuma Rafael Struijk. Tapi hasilnya kita bisa sampai ke semifinal. Kita bisa kasih kalah Singapura. Iya kan? Sekarang bro, kita perlu catat ya, AFF tahun ini, edisi tahun ini ya, Timnas Indonesia kasih turun pemain itu pemain paling mewah, skuad paling mewah dari Timnas Indonesia sebelum-sebelumnya. Skuad paling mewah. Bayangkan bro, kita pakai pemain-pemain keturunan yang sekarang bermain di Liga 1, itu di mix dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1, pemain lokal maksudnya, yang boleh dikatakan pemain-pemain bagus. Ini sudah terbaik. Ini sudah pakai 8 pemain naturalisasi. Tapi kalian lihat hasilnya,
Nothing, tidak ada apa-apa. Nol, bro. Lemari trofi kita masih kosong. Jadi jangan marah, jangan terlalu berlebihan menanggapi kalau ada saywar, kalau ada troll dari negara-negara lain bahwa Indonesia lemarinya itu isinya apa? Isinya cuma sarang laba-laba. Jangan marah, sekali lagi sorry, jangan marah. Ya karena memang kita mau bisa andalkan apa dari tim ini gitu. Toh kita main di lapangan spam crossing, ya kan? Spam crossing, bro. Pelatih yang pernah mengantarkan Kanada ke Piala Dunia. Spam crossing. Kocak, tidak kocak lah. Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF. Oke. Berakhir sudah perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Oke. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Oke. Di laga kali ini pelatih John Hertman mencadangkan Nadeo dan menurunkan Cahya Supriya di betul posisi itu. kiper. Kemudian ada Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shane Patinama, Eliano, Ivar Oke. Jenner, Mark Lok, Donitri, Ragnar, Tom Haye, dan Mitchell Baker. Oke. Sementara di kubu Singapura hanya minus Nakamura yang mendapatkan akumulasi kartu kuning. Gavin Lee menurunkan Izwan, Nur Adam, Haris Harun, Jacob, Lionel Tan, Sah, Hami Syahid, Haris Tim, Song, Ilhan Fandi, dan Glenn. Di babak pertama Indonesia terlihat kesulitan melawan Singapura. Timnas hanya mencetak 70-an dengan 3 on target. Oke, betul. Singapura yang bermain terbuka juga berapa kali mengancam gawang Indonesia. Iya. 0-0 babak pertama. Oke. Di babak kedua Indonesia unggul 1-0 di menit 47 lewat gol dari Orat Mangun. Oke. Memanfaatkan serangan dari sisi kiri, Orat Mangun menceploskan bola. 1-0 Yes. Indonesia unggul. Tidak lama berserang, Singapura berhasil menyamakan kedudukan lewat sebuah kemelut di depan gawang setelah corner kick Singapura menceploskan bola 1-1. Di sisa pertandingan Singapura bermain parkir bus dan Indonesia tidak mampu mencetak gol dan Yap. berakhirlah pertandingan. Sekaligus Indonesia dipastikan tersingkir dari ajang Piala AFF kali ini. Oke. Dengan hasil ini John Hertman gagal menyamai prestasi Sintayong. Yes, Ketika di tahun pertamanya menukangi timnas di Piala AFF langsung membawa timnas masuk final di tahun 2021. Walaupun laga ini sebenarnya diwarnai sedikit kontroversi Yes. dari wasit asal Oman, Oke. Muhammad Almani, yang beberapa kali mengambil keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Namun secara jujur Indonesia memang belum layak masuk ke semifinal. Iya, betul. Kita betul, wasitnya itu memang keputusannya kontroversial dan membuat timnas Indonesia sedikit dirugikan. Bukan sih, banyak dirugikan lah. Tapi ya kembali lagi, bro, walaupun kita wasitnya itu wasitnya itu curang, katakanlah seperti itu, wasitnya berat sebelah. Kalau permainan kita itu bagus, dia mau curang bagaimanapun ya tetap kita dalam posisi menang gitu. Cuma ya wasit udah curang mainnya, kita juga mentok ya, spam crossing ya jadilah. Makanya lengkapnya sudah, kita punya penderitaan ya toh. Kita sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya tendes kita mati pula. Ya kan? Hancur, lebur, penyet gitu. Jadi jangan terlalu ya berharap banyak lah teman-teman. Selagi pemain-pemain yang dipakai adalah pemain-pemain yang seadanya seperti ini, oke? Dan benarlah sudah, kalau selama ini kita teriak-teriak sampai ludah kita hampir kering, itu soal naturalisasi. Kita berharap pemain-pemain naturalisasi ya sebanyak-banyak mungkin, mulai dari kiper sampai striker naturalisasi semua juga boleh lah, tidak apa-apa kok. Toh mereka juga bawa nama Indonesia, iya kan? Kalian lihat sendirilah pemain-pemain standar nasional ya kan, SNI kita ini seperti apa? Ya kayak gini, lihat sendiri. Yes, akhirnya timnas Indonesia berhasil membuat sejarah back to back gagal lolos dari babak grup di AFF 2026 ini setelah Oke. 2024 bersama U22 tidak berhasil ke babak semifinal. Kali ini diulangi lagi oleh timnas senior. Oke. Gagal lagi lolos ke babak semifinal. Oke. Hanya berada di peringkat ketiga setelah baru aja ditahan imbang tuan rumah Singapura. Oke. Peringkat 138. Respect setinggi-tingginya untuk federasi yang menjaga konsistensi ini dengan membawa semua pemain terbaiknya yang bisa dimainkan dari liga lokal kita. Dengan pelatih baru, dengan strategi baru, semangat baru, kita berhasil mengulang prestasi terdahulu tahun 2024, yaitu gagal lolos ke babak semifinal, guys. Ya itu prestasi kita ya. Kita hanya sebatas ya bermain di
babak grup, setelah itu ya sudah tidak jadi apa-apa. Sekarang kita mau lihat Piala Dunia. Saya agak pesimis sih. Tapi semoga ya kita bisa bicara banyak dulu lah untuk FIFA ASEAN Cup kali ini. Karena kabarnya India itu mengundurkan diri, teman-teman. India mengundurkan diri di FIFA ASEAN Cup, dan ya kemungkinan besar FIFA masih mencari pengganti India untuk bermain di FIFA ASEAN Cup. Ya kalau negaranya itu lebih lemah dari Indonesia, ya Indonesia mungkin bisa juara grup itu di grup A. Oke. Dan ya kita di AFF itu bukan king, bro. Ya. Jadi kalau negara-negara lain troll kita, ya terima saja. Lain ceritanya kalau kita pakai full squad seperti Jaitses dan lain-lain, Verdong. Saya yakin ya mereka tidak bisa terlalu banyak bicara dengan kita. Nah ini kita pakai seadanya, kita sombong ya salah, bro. Apa-apaan ini, masa cuma lawan Singapura aja Indonesia nggak bisa menang padahal bawa skuad paling mewah. Mimpi Garuda untuk mengukir prestasi di Piala AFF harus kandas secara menyakitkan di Stadion Jalan Besar. Ditahan imbang 1-1 lawan Singapura, Indonesia resmi dipastikan gagal melenggang ke semifinal Piala AFF. Dengerin dulu, meski keputusan wasit kerap menguntungin Singapura, secara kualitas skuad kita tuh jauh di atas. Tapi ya emang bola itu bundar, siapapun bisa menang. Mau nobar semua pertandingan bola? Cek langsung bio gue sekarang. Hasil imbang 1-1 ini otomatis mengubur mimpi Indonesia dan memastikan langkah Garuda berhenti lebih awal di fase grup. Kekecewaan besar buat seluruh pecinta sepak bola tanah air yang sudah menaruh harapan tinggi pada turnamen kali ini. Menurut kalian apa yang perlu? Ya saya pikir skuad mewah semewah apapun, tapi kalau cuma katanya ya mewah, tapi di lapangan itu tidak mewah, ngapain? Ya kan? Percuma market value kita mungkin miliaran, tapi di lapangan tidak mencerminkan nilai squad, ya ngapain? Ya toh? Tidak ada gunanya. Percuma kalau nilainya miliaran secara akumulasi semua kolektif kita kumpul satu persatu nilai pasar pemain, kemudian kita adu dengan negara-negara Asia Tenggara, ya menang kita. Cuma di lapangan kalau cuma spam crossing dan lain-lain, ya tidak ada strategi lain, ya plan B ya percuma. Ada gunanya, bro. Jadi ya kembali lagi, jangan terlalu berharap banyak ya. Tapi ya kita harus apresiasi juga bahwa mereka udah berjuang semaksimal mungkin untuk bermain di Piala AFF. Walaupun hasilnya pahit, kita semua juga ya pasti marah-marah, jengkel, maki-maki lah ya dengan pertandingan malam ini, apalagi dengan keputusan wasit. Tapi kembali lagi bahwa ya sepak bola tidak hanya berhenti sampai di sini. Ini masih ada kelanjutannya, bro. Ya ini masih ada FIFA ASEAN Cup, masih ada Piala Asia. Jadi lupakan sudah Piala AFF. Kita tidak akan pernah jadi juara. Dan kalau jadi juara mungkin ya 10-20 tahun lagi lah ya. Dan oke, kemungkinan besar ya kita ya akan naik peringkat mungkin nanti di FIFA ASEAN Cup lah. Untuk AFF kali ini ya udahlah, lupakanlah. Penantian panjang 30 tahun belum pernah menjuarai Piala AFF akan terus berlanjut karena timnas Indonesia harus kembali gagal melaju ke babak semifinal setelah kalah dari Singapura ditambah wasit. Wow. Back to back gugur di fase grup, back to back gagal lolos ke semifinal. Ya jujur selama nonton pertandingan ini nggak bisa berkata-kata sih, apalagi babak kedua. Udah lawan Singapura yang main di kandang, tambah wasit Malaysia, wasit Oman. Dah, sebenarnya nggak pengen nyalahin keputusan-keputusan wasit. Emang tim kita banyak kekurangan juga. Tapi masa gini sih wasitnya? Pelanggaran, kartu merah yang dibatalin, offside, back pass. Aneh, udah nggak logis ini, aneh. Sepanjang babak pertama kita kesulitan untuk mencetak gol. Mau lewat umpan 1-2, mau lewat long ball, semuanya gagal. Kelihatan banget kita butuh pemain yang bisa bawa bola, yang bisa gocek-gocek. Kayak terbukti Doni Tripamungkas yang melakukan penetrasi Ragnar Oratmangun yang udah juga mencoba melakukannya, tapi sama aja belum bisa berhasil. Baru bisa cetak gol udah di babak kedua. Ya tapi kalau hasilnya buruk ya percuma juga, bro. Iya kan? Kita justru mainnya ya crossing tidak jelas. Kita sudah bilang dari jauh-jauh hari lah, sudah lama ini diingatkan. Singapura itu bukan lawan yang mudah loh. Singapura itu setelah dilatih sama pelatih yang sekarang ya, bukan pelatih yang Korea Selatan itu, permainan mereka tuh jauh lebih efektif daripada Indonesia. Kita bisa hitung itu ketika mereka melawan
Vietnam, itu di kandangnya Vietnam. Bayangkan bro, di tengah tekanan puluhan ribu supporter Vietnam, Singapura tetap bermain tenang, rapi, pertahanan tidak kocar-kacir, tengahnya tetap hidup. Beberapa kali mereka melakukan ancaman di gawangnya Vietnam, ya kan? Nah dari situ kan kita udah bisa nilai nih, lawan Indonesia selanjutnya itu Indonesia susah, pasti akan kepayahan, pasti Indonesia akan kerepotan. Nah terjadi malam ini bro, Indonesia susah mau itu bola atas mau bola bawah, karena memang mereka cukup rapi pertahanannya gitu. Dan mereka ini seperti mengcopy apa yang dilakukan sama negara-negara Timur Tengah. Mereka kalau udah unggul atau setidaknya mereka mungkin dapat keuntungan, mereka akan buat pemain-pemain Indonesia jadi frustasi, jadi marah, jadi jengkel. Akhirnya kan kalau sudah bermainnya itu di psikologi, maka pemain-pemain Indonesia itu akan ya tidak fokus lagi. Dan terbukti terbukti sekali malam ini kita punya pertahanan yang kocar kacir, kita punya permainan mentok, strategi pelatih tidak jalan. Jadi ya begitulah teman-teman. Ya hasilnya buruk sekali untuk timnas Indonesia. Tai, kesel kali aku Wak nonton ini Wak, barusan Wak. Tai, betul tai. Tai, ada aja gitu Silakan, drama-drama Bang. di Marah, Bang. AFF ini gitu ya. Ini sekarang udah jelas-jelas sekali nih dari perwasitan. Itu wasit udah jelas sekali berat sebelah yuk. Iya, iya, Wasit berat ke Singapura, berat ke tuan rumah. Oke. Wasit pantek kelera emang nak duta. Banyak kali keputusan-keputusan janggal Wak di match tadi gitu loh. Mungkin memang ada benarnya juga kita mainnya jelek. Seharusnya bisa lebih banyak lagi gol kita di Oke. pertandingan ini. Banyak peluang-peluang yang harusnya menggetarkan gawangnya Singapura itu. Terus ngasih tekanan lebih ke pemain-pemain Singapurnya. Cuman yang kelihatan malah emosi pemain-pemain kita. Jangankan pemain kita, Wak, kita yang nonton sekarang ini yang ngebacot, emosi juga nontonnya. Karena apa? Karena perwasitan macam tai. Yang tadi gelot sama Ipar itu harusnya udah betul kuning sama kuning, makanya mereka gelot. Dan udah kelihatan kan dua-duanya pelanggaran kan ya. Bisa-bisanya dicabut kartunya dua-duanya malah. Nggak jadi si kawan tadi kena kartu merah, Wak. Ya karena kartu kuningnya pada dicabut. Bisa lo dimaafkan ngomong di pertandingan bisa. Wasit pantek kelera emang nak duta. Ya, jadi memang semua yang nonton timnas malam ini pasti marah-marah, maki-maki. Tidak mungkin. Hanya orang tidak normal yang tidak marah malam ini, bro. Hanya orang tidak normal yang nonton timnas tidak maki malam ini. Oke? Apalagi yang tiap hari itu ngomongnya timnas. Yang tiap hari ngomongnya itu bola. Ya pasti emosi nonton malam ini ya. Pasti emosi, tidak mungkin tidak emosi. Pasti maki, tidak mungkin tidak maki. Iya kan? Kita aja dari menit-menit pertama sampai menit terakhir kita mungkin ya kita berdosa maki terus. Rasa-rasa kita punya layar komputer, monitor ini mau ditendang dikasih picat. Saking emosinya dengan wasit, dengan permainan ini, aduh kacau memang. Sebelum pertandingan lawan Singapura, Pak Erik ngasih semangat nih buat timnas Indonesia di Piala AFF. Nah sekarang hasilnya timnas Indonesia pulang kampung ditahan imbang sama Singapura. Padahal kita butuh menang. Siapa tahu Pak Erick Thohir ada ucapan semangat atau kata-kata mutiara atau permohonan maaf gitu buat publik sepak bola karena Piala AFF tahun ini masih gagal total. Padahal udah pakai pemain naturalisasi. Siapa tahu ada ya kan? Bentar, apa nih? Loh, kepencet. Sorry. Sebelum pertandingan. Ya, akhirnya kan kita bisa melihat sekarang kan. Kalau kita membandingkan dengan zamannya Sintayong, menurut saya dari kacamata saya melihat, ya lebih enak zaman Sintayong lah. Iya kan? Kalau mau dilihat prestasi ya di perdananya Sintayong bawa Indonesia, itu kan kita kalau tidak salah sampai semifinal ya. Nah, sekarang kita batas babak grup saja, bro. Artinya kan ada penurunan itu, bukan peningkatan itu. Dan jangan hanya evaluasi dong. Iya kan? Jangan hanya evaluasi. Kalau evaluasi mah dari dulu evaluasi tidak ada hasilnya. Iya kan? Evaluasi. Hasilnya tidak ada. Kampret memang. Iya, gua sadar timnas Indonesia mainnya nggak terlalu bagus malam ini. Tapi gugur dengan cara kayak gini itu nyakitin. Keputusan wasit beberapa kali itu ngerugiin timnas kita. Pemain Singapura juga beberapa kali kebanyakan drama. Ini harus diakui guys. Dan menurut gua lebih baik kayaknya kedepannya kita nggak perlu dah ikut AFF begini. Karena beberapa kali kita ikut edisi seperti ini, itu tuh selalu ngecewain hasilnya gitu. Aneh jujur gua guys. Harusnya timnas kita bisa lolos dari penyisihan grup.
Kacau ini memang. Gimana guys tanggapan kalian? Ya kita mau lolos dari babak penyisihan grup, tapi permainannya gimana? Kacau kan? Kacau. Kita cuma bagus lawan 2 negara, selanjutnya hancur kan? Apa yang kita mau bilang? Tidak ada. Pulang di babak grup. Kartu merah dianulir, konsentrasi hilang, Singapura cetak gol 1-1, Indonesia gagal menang, dan gua malam ini radang biji emang enak. Iya, semua supporter timnas Indonesia ini malam marah-marah. Yang tidak normal, yang tidak marah. Gak oke. Yang normal pasti marah. Oke. Pertama-tama gue mau bilang, Singapura, lu gak usah terlalu senang. Lu gak lebih baik daripada kita di pertandingan malam ini. Ketolong wasit. That's the fact, bro. You just lucky, bro. Udah ketolong wasit, mentang-mentang udah 1-1, senggol dikit, udah tak goleng-goleng, udah kayak judul lagu. Yang kedua, untuk timnas kita sendiri, gak pernah belajar dari kesalahan. Memang yang ada cuma satu, Singapura yang bermain lebih downgrade ketimbang ketemu sama Vietnam kemarin. Tapi secara permainan cuma satu, lagi-lagi cuma Tom Haya, yang lain cuma everything's just the same, bro. Sirkulasi bola nggak jelas, gampang banget ke expose, transisi dari menyerang dan bertahan nggak jelas, gampang banget pokoknya. Aduh mama, apa ya, gue mau ngomong apa lagi ya, gue bingung anjir, asli nonton timnas semuanya gedek mulu perasaan. Coba deh kalau kita memang gak bakal ikut turnamen sepak bola, coba deh ikut turnamen Liga Korupsi Internasional, udah pasti juara 1 kita. Ya kalau itu jangan dibilang bang, itu juara kita itu. Juara bro. Itu pasti juara kita itu kalau soal ya. Gini-gini itu pasti juara kita bro ya. Tapi kita jangan ngomong gini-gini. Sensitif bro, sensitif ya. Kita bahasnya bola saja, oke? Dan ya teman-teman, itulah dia beberapa video tanggapan komentar marah-marah dari netizen Indonesia. Ya karena hasil yang buruk yang didapat sama timnas Indonesia malam ini, ditambah lagi dengan keputusan-keputusan wasit yang kontroversial, yang merugikan timnas Indonesia. Oke, kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa keputusan-keputusannya wasit itu ada beberapa yang memang membuat timnas Indonesia itu sangat-sangat dirugikan. Ya ada back pass ke belakang dipegang sama kipernya, ditangkap. Kemudian kartu merah itu batalkan, ya kan. Kemudian ada golnya Singapura yang kemudian disahkan padahal ada pelanggaran. Kemudian ada beberapa pelanggaran dilakukan sama Singapura, tapi ya dianggap biasa saja sama wasit. Dan memang untuk kesekian kalinya kita dikerjain lagi sama wasit dari Timur Tengah. Dan saya pikir ini apa ya, kutukan kah untuk Indonesia atau apa sih dosanya timnas Indonesia ini gitu kan? Apa sih dosanya gitu? Susah banget sih. Susah sekali untuk juara AFF ini, kenapa gitu? Skuad sudah mewah, ya kan? Dilatih pelatih oke. Tapi untuk masuk ke untuk masuk ke semifinal aja susah gitu. Kasih kalah Vietnam aja susah gitu. Apakah JICS dan kawan-kawan harus turun tangan ini? Turun tangan. Harusnya harus turun gunung ya, harus main di AFF ini. Apakah JICS harus ke Liga 1 dulu? Apakah Kelvin Verdong, apakah Martin Pas, Emil Laudero dan lain-lain, Dean James dan lain-lain itu harus ke Liga 1 dulu untuk kita juara AFF? Iya kah? Harus begitu kah? Iya kan? Karena kalau dilihat-lihat ini tanpa mereka timnas Indonesia ya bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Iya kan? Tidak ada apa-apanya bro. Pertanyaannya, apakah tunggu JICS pulang ke Liga 1? Terlambat. Nah sekarang pertanyaannya kan, apa yang salah dari Indonesia? Kita juga tidak tahu apa yang salah. Tahu kan ini sudah pemainnya bagus-bagus ya kan? Pelatihnya juga oke, ya kan? Katanya kan pelatihnya dari Inggris, pernah bawa Kanada, bla 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 bla. Dikasih kepercayaan ke Piala AFF, hasilnya gini, ya kan? Kita tidak tahu apa yang salah karena semua dikasih ini udah bagus. Jadi ya yang tahu salah dan benarnya cuma PSSI dan Erick Thohir. Kita sebagai supporter hanya bisa dukung apa yang perlu kita dukung dan kritik apa yang perlu kita kritik ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar netizen Indonesia soal sepak bola tanah air dan tanah air beta. Oke, seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih bro.